duduk diam mendengar sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami telah menyiapkan telinga kami sebagai seorang murid, hati kami sebagai seorang hamba, sehingga ketika firman-Mu datang menyapa kepada setiap pribadi kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari Tuhan Yesus itu pernah bersabda kepada para muridnya. Dia bilang, kalau orang mau ngikut aku, itu ada syaratnya, ada 3. Yaitu mereka harus mampu untuk pikul salib, kemudian sangkal diri, dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian dari 3 tadi, yaitu yang hari ini saya beri judul penyangkalan diri adalah salah satu jalan keselamatan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara dan saya jadi pengikut dia, saudara ternyata adalah orang yang tidak bisa menyangkal diri, Tuhan bilang pasti gak selamat. Nah, mengerikan sekali ya. Nah, penyangkalan diri itu apa? Kita akan lihat dari bacaan Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 8, kemudian loncat 13 sampai 17. Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan ke-8, kemudian loncat 13 sampai 17. Namun saya senang Bapak Ibu nanti di rumah baca mulai ayat 1 sampai habis satu bacaan sampai ayat 20 ya. Demikian bunyi firman-Nya. Judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu bangunlah, ayat 4, Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Loncat ayat 13 sampai 17. Tuhan Yesus mengungkapkan maksudnya itu apa dari perbincangan tadi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin.
Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan ngajar kepada saudara dan saya untuk bisa menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan berarti harus berbohong. Bukan, ya. Kenapa? Karena Yesus Tuhan pun ketika dia membasuh kaki para muridnya, dia juga tidak berbohong. Para murid juga paham, sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan gurunya. Dan itu dikatakan oleh dia, itu tepat. Kamu sebut aku Tuhan dan guru, itu tepat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan dan gurunya ini tadi? Dia mau menjadi orang yang merendahkan diri. Jabatannya dia, pangkatnya dia, kedudukannya dia, kemuliaannya dia, itu ditanggalkan. Bahkan dia ingin memberikan teladan kepada para muridnya, bahwa yang seperti inilah yang kelak kamu mesti lakukan terhadap sesama yang lain. Seperti yang hari ini aku lakukan terhadap kalian semua para murid. Yaitu dia mau menjadi yang paling kecil. Supaya yang paling kecil jadi yang apa? Yang paling besar. Kalau kamu ingin yang jadi terkemuka, kamu mesti jadi yang melayani. Kamu akan jadi yang terkenal. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberikan teladan kepada para muridnya. Berarti penyangkalan diri bukan masalah orang itu harus berbohong, tidak. Tetapi penyangkalan diri adalah isinya banyak di dalamnya. Yang pertama, ada kerendahan hati. Alkitab mencatat, dosa yang Tuhan paling tidak suka itu dosa apa? Sombong. Kesombongan adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang sombong itu bisa saja tidak butuh Tuhan. Kenapa? Karena dia demikian yakin apa yang dia peroleh, pencapaian yang hari ini dia sudah bisa raih, itu bukan karena Tuhan. Itu karena aku hebat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Alkitab menulis, dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Oleh karena itu di dalam ayat Alkitab Anda nanti akan menjumpai yang pertama adalah mata sombong. Nah itu tadi. Gak suka Tuhan. Termasuk iblis setan Lucifer. Dia dibuang oleh Tuhan karena apa? Karena kesombongan. Nah Bapak Ibu, yang pertama itu ada kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia membasuh kaki para muridnya. Namun dalam perbincangan tadi, Petrus ini kan biasa menjadi juru bicaranya para murid. Petrus langsung reaktif. Loh Tuhan, engkau mau membasuh kakiku? Tidak Tuhan. Karena apa? Dia hormat sama Tuhannya. Dia sungkan sama Yesus Tuhan dan gurunya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus, kamu mesti ingat ya, kalau aku tidak membasuh kamu tidak ikut dalam bagianku loh, kamu gak selamat loh. Loh kenapa kok hanya karena basuh ini aja urusan selamat dan tidak? Kenapa? Karena Yesus Tuhan kepengin. Lewat tadi kita loncat ayat 13 sampai 17 tadi, dia menjelaskan. Kalau aku Tuhan dan gurumu melakukan hal yang demikian, apalagi kamu. Kamu kan muridku. Aku aja loh yang lebih tinggi, lebih mulia dari kamu itu mau lakukan ini. Harusnya kamu akan lebih mau menjalankan apa yang sudah tak perbuat. Yaitu kamu mau membasuh kaki, mau melayani, mau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan yang kau layani, engkau anggap lebih tinggi dari kamu. Yesus Tuhan kan ngambil kain serbet itu diikat di sini kayak pelayan gitu kan. Ya. Terus mulai nuangkan air di dalam baskom itu tadi, mulai membasuh satu demi satu menjadi seperti pelayan. Nah berarti dia yang mulia, dia yang agung itu mau meninggalkan kedudukan kemuliaannya menjadi seperti
orang yang paling ada di bawah dibandingkan para murid yang sedang dibasuh kaki mereka. Nah, Yesus Kristus Tuhan kepengennya, kalau aku saja melakukan demikian, kamu harus lebih mau melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, terkadang ada kepincangan di dalam pelayanan. Melayani Tuhan tapi pangkatnya jek digowo. Iya, ngelayani Tuhan statusnya bos itu masih melekat. Iya, melayani Tuhan jadinya kalau apa itu masih eleng-eleng ya, bahwa kita ini adalah keturunan darah biru itu masih nempel terus, sehingga apa-apa yang kelihatannya ya biasa dilakukan oleh orang-orang bawah, orang-orang yang seperti ini tidak pernah mau melakukan sesuatu. Bapak Ibu contoh, tidak nyombong nih diri. Kalau saya datang ke tempat ini selalu berusaha, ya dah. Saya datang tidak telat, ya. Apa kok datang agak pagi? Salah satunya alasannya Pak Fran, ben golek parkirnya gampang. Loh ini jujur loh. Penyangkalan diri harus ada kejujuran, ada ini. Iya. Salah satunya supaya golek parkir gak angel, ya dah. Nah, kalau saya masuk yang pertama kali, kemudian saya ngelihat jemaat yang datang baru sedikit, saya langsung jujuk ke belakang nyari Ibu Gun. Di atas lemari itu ada kotak ini. Ya, iki langsung tak tarik, jret, tak bawa, taruh sini. Nah, Bapak Ibu, itulah yang Yesus Kristus ajarkan untuk saudara dan saya. Mau lakukan hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele, atau pekerjaan-pekerjaan yang dipandang oleh banyak manusia itu hina. Tetapi Yesus Kristus Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya lewat bacaan yang tadi di ayat yang ke-17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, Bapak Ibu, jika kamu melakukannya, yang tidak melakukan, Tuhan pasti ngomong, kamu tidak berbahagia. Kenapa? Karena apa yang tak teladankan, kamu tidak bisa mengikuti. Padahal ini sangat bermanfaat untuk membuat apa? Kita ini menjadi orang yang betul-betul rendah hati. Nah, Bapak Ibu, ada banyak orang itu tidak bisa menyangkal diri goro-goro urusan reuni. Saudara, kalau sudah reuni, sing diceritane kurang lebih mesti podo. Anakmu piro? Iya dah. Nyambut gawe ndek apa? Putumu piro, gitu, wis dadi opo dan lain sebagainya, ya. Pertama pembukanya seperti itu, walaupun belakangnya mesti tanya, obatnya dengkul loro ki opo, ya. Belakangnya ke sana, tapi paling tidak pembukaannya selalu seperti itu. Nah, pada saat seperti itu, ya, wong namanya ibu, namanya bapak bangga kepada anaknya, gitu. Lek ngomong mesti jujur, mesti apa adanya, lebih senang mengunggulkan anaknya, kan begitu. Wah, anakku dadi kae. Ya. Nah, Bapak Ibu, orang yang bisa menyangkal diri bukan harus berbohong, tetapi adalah orang yang tidak suka pamer, begitu loh ya. Tidak suka pamer. Oh, yo anakku dadi wong kabeh. Kebetulan kok yo benih kabeh, benulan iso ngirimi duit gitu kan gitu. Ya. Benulan iso ngirimi duit gitu, sehingga bapak ibunya bisa jalan-jalan kan begitu ya. Kenapa? Karena bapak ibunya sudah pensiunan kan begitu ya. Nah, saudara, penyangkalan diri bukan berarti orang harus berbohong. Tetapi penyangkalan diri adalah orang yang bisa menjadi orang yang rendah hati bukan pamer perolehannya dia apa, pencapaiannya dia apa. Itu dia tidak akan menyampaikan semuanya ini kepada banyak orang, biar orang menilai sendiri. Ketoknya kok sederhana, tapi dibenjalui urunan gak pernah nolak lah gitu lah ya. Kelihatannya sederhana, pokoknya dijalui urunan, wes gak mikir kesuwen gitu. Nah, itu adalah orang yang bisa menyangkal diri. Dan orang yang bisa menyangkal diri akan menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Tadi belum semua datang, saya sudah ngomong,
kursine karek sitok bagiannya Pak Lepo gitu. Tinggal satu, enggak taunya muncul beliau ya. Lah ini karek sitok iki ya. Nah, Saudara, orang lain lebih penting daripada kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan nganggap para muridnya lebih penting dari dia, sehingga dia mau merendahkan saat itu di bawah murid-muridnya, agar supaya murid-muridnya kelak itu bisa meneladani apa yang dia lakukan. Bapak Ibu, kerendahan hati juga ada kejujuran, juga ada pengakuan. Nah, Daud aja adalah orang yang gagal di dalam melakukan penyangkalan diri. Harusnya kelasnya Daud itu bisa ngakui, Tuhan selama ini aku perang, ini menang terus. Itu bukan karena aku. Karena Tuhan menyertai aku, karena Tuhan berperang untuk aku berhasil. Nah, di sini Alkitabnya mencatat bahwa suatu hari itu iblis menghasut Daud, ya toh? Menghasut Daud. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Terkadang tindakanmu Anda pikir itu bijaksana. Daud juga mikir seperti itu. Wong zaman dulu, zaman kerajaan, isinya itu perang terus. Setiap tahun itu mesti perang. Dan ada bulan-bulan tertentu perang itu ada. Mereka ini kayak hobi loh, perang terus saya. Ya. Nah, Saudara, otomatis Daud punya keinginan, coba pasukan perangku ini jumlahnya piro toh. Setiap suku sing iso ngangkat pedang iki kabeh piro. Dia bilang sama Yoab, panglima perangnya, jajal Yoab, hitungan jumlah pasukan perangnya kita itu piro sing siap berperang pegang senjata. Yoab ngomong sama Daud, Rojo, ojo, ini bisa nyakiti hati Tuhan. Sudah dieleng nih. Daud pancen ngomong, ndak wes hitungan. Aku pengen roh jumlahnya piro. Maksudnya Daud. Nah, iblisnya ngomong, orang itu bijak, itu memang perlu sedia payung sebelum hujan. Jadi so hitung-hitungan gitu loh ya. Nah, padahal ketika dihitung itu nyakiti hati Tuhan, karena Tuhan merasa, loh, kalau gitu selama ini kamu menang perang, mbok pikir karena kamu sendiri yang berhasil memenangkan peperangan itu, bukan karena pertolonganku. Tuhan ngamuk dengan Daud, maka Tuhan menimpakan tulah kepada bangsa Israel, matilah sekitar 30.000 umat Israel. Daud ngomong mulai sadar, Tuhan sing salahkan aku, sing salahkanku. Lah ini pengakuan kejujuran itu Daud. Daud bukan berarti orang yang sempurna. Walaupun Tuhan berkenan kepada Daud, ternyata Daud itu punya dosa. Itu macam-macam dan peng bolak-balik Daud ini. Tetapi Tuhan sayang sama Daud karena apa? Begitu salah, dia segera nyari Tuhan untuk minta ampun. Tuhan sing salahkan aku, bukan domba-domba ini. Mengapa Tuhan timpakan kepada orang Israel? Timpakno yang keluargaku. Tetapi Bapak Ibu, Anda mesti tahu bahwa hukumnya Tuhan itu tidak bisa diubah, ya. Tuhan sudah menetapkan hukumnya. Kalau pimpinannya salah, yang menderita rakyatnya. Nek bapak mboke salah, yang menderita anaknya. Mengapa? Karena Tuhan berpikir, biasanya papa mama mesti sayang anak-anaknya, pemimpin mesti sayang rakyatnya. Kalau yang tak buat menderita itu anak-anaknya atau rakyatnya, maka akan membuat bapak ibu atau pemimpin itu sedih karena perbuatannya salah. Nek beneh ya, nek beneh ya. Tetapi terkadang juga ada oknum tertentu sing ndak beneh ya, ya. Kenapa? Karena dalam waktu dekat diulangi, gitu loh ya. Rakyat beli Pertamax didoli Pertalite, ngerti ya? Ya, dintit. Barang tuku Pertalite dicampuri banyu. Ya, sepeda motor saya ada 3 atau 5 biji itu mogok semua itu. Pegawai saya mau Pak Parodi ki berebet kabeh ki, berebet kabeh ki.
Mau masuk ke bengkel sepeda motor masih tidak diterima, antri nih kakean gitu loh. Karena apa? Hampir banyak yang di Surabaya itu berebet mergo oknum Pertamina yang curang. Lah repotnya pemerintah kalau kita nyebut Pertamina kono gak terima. Iya, harus ngomong oknum. Nah, gitu loh ya. Omongnya oknum. Nah, Bapak itu jujur dia ngomong, "Sing salah tuh saya, Tuhan. Kenapa kok ndak keluargaku sing Tuhan hukum?" Tetapi hukumnya Tuhan seperti itu, kita tidak bisa mengubah, ya. Kita tidak bisa mengubah. Demikian pula dengan yang namanya Petrus. Petrus gagal untuk menyangkal dirinya. Apa? Penyangkalan diri itu adalah ketika saudara tertekan dengan hidup saudara, saudara terancam nyawa saudara, apakah saudara masih berani mengakui kejujuran ini dengan pernyataan yang betul-betul? Ketika perempuan itu mulai berkata kepada Petrus, "Petrus, kalau lihat nada bicaramu, kamu ini orang-orang yang biasanya bersama dengan Yesus. Logat bicaranya wong Galilea." Petrus langsung ngomong apa? "Sumpah aku gak ero," gitu loh ya. Ya. Orang menyangkal diri bukan berarti harus berbohong. Harus juga ngomong apa? Kejujuran. Dan Petrus itu gagal karena apa? Yesus Kristus Tuhan sebelumnya sudah memperingatkan Petrus. "Kamu mau serahkan nyawa buat aku? Ndak mungkin, ya. Nanti ndak lidok, kamu akan menyangkali aku 3 kali sebelum gimana? Ayam berkokok, ya. Kamu sudah nyangkali aku 3 kali dan itu terjadi." Nah, Bapak Ibu yang terakhir juga, apakah suami istri juga mampu menjalankan penyangkalan diri? Belum tentu. Pada waktu masih muda, anak masih kecil-kecil, suami istri kelihatan kompak. Tapi pada saat tua urung karuan kompak, belum tentu. Jujur belum tentu. Belum tentu. Biasanya kadang suami istri sedang berebut pengaruh terhadap anaknya, terhadap mantunya, terhadap cucunya. Seakan-akan semuanya ini ada karena apa? Ini karena papa yang lebih berjuang, ini karena mama yang lebih berjuang. Biasanya akan terjadi seperti itu. Nah, orang yang mampu penyangkalan diri harusnya ada saling pengakuan, saling memuji antara suami memuji istrinya, istri memuji suaminya. Kalau sana ada kepleset omongan, ndak gampang baper, ya. Tanggapi dengan kepala yang dingin, ya. Biasanya, ini anak-anak saya kan sudah ngasih cucu semua. Urusan sekolah ini sudah lewat, ya toh. Nah, terkadang, ya, kalau makan bareng-bareng anak-anak saya, mantu saya, cucu saya, istri saya selalu ngomong, "Wah, puji Tuhan mama ini diberkati. Anak pinter-pinter kabeh." Loh, terus saya tuh mikir, loh, koyo aku gak melok sponsor ae. Koyo aku gak melok sponsor ae, koyo dhek ae. Iya toh. Saya mek diem ae. Terus anak saya ngomong gini. Mantu saya ngomong, "Pak, bener toh, Pak? Anak-anak pinter ki gak mergo nurun mamah." Ya wes, nurun mamah kabeh. Iya toh. Ya, makanya papa jadi punya anak pinter-pinter kabeh. Tetapi kamu perlu tahu, anak papa pinter-pinter, ya toh, satu perkara ya yang perlu kamu catat. Papa ini kan wong biasa, orang sing ndak pinter. Tapi adane hari ini karena apa? Tuhan mengasihi papa, menyertai papa, begitu loh. Cari suara. Nah, itu tadi ya. Kalah pinter ndak masalah, tapi menang hoki, gitu loh. Ya, ya. Kenapa? Karena orang yang hoki adalah orang yang disertai Tuhan. Kenapa disertai Tuhan? Karena dia dikasih oleh Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel diperintahkan oleh Allah berangkat menuju ke tempat tujuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, bawa orang Israel berangkat ke sana. Aku sudah menyiapkan seorang malaikat untuk membawa kalian dengan selamat sampai tujuan." Musa langsung ngomong gini, "Tuhan,
kalau cuma malaikat yang menyertai kami tidak akan berangkat. Jika bukan Tuhan sendiri yang menyertai, kami tidak akan berangkat. Dari mana Tuhan bangsa sedunia ini akan tahu bahwa bangsa umatmu ini adalah umat pilihan yang mendapat kasih karuniamu? Bukankah ketika mereka melihat engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami dibedakan dengan bangsa yang lain, maka bangsa yang lain itu tadi baru ngakui bahwa umat ini adalah umat pilihanmu yang mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan ngomong, ya wes, apa yang kamu minta aku kabulkan, karena memang kamu dan bangsa ini mendapat kasih karuniamu. Kasih karuniaku, aku akan berjalan bersama-sama dengan bangsa umat pilihanku, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang paling beruntung di dunia ini. Hampir banyak teknologi dan alat-alat untuk membuat manusia hidup lebih nyaman, lebih sejahtera, itu dihasilkan oleh bangsa Israel. Lah saya cuma nunut saidik tadi Bapak Ibu ya. Adanya hari ini karena apa? Papa mendapat kasih karunia Tuhan, Tuhan menyertai Papa ya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.